Udara malam di kota kecil itu terasa lembab dan lengket. Sisa hujan sore masih menggantung di udara. Jalanan di depan deretan ruko mulai ramai, dengan lampu-lampu neon yang menyala bergantian. Merah muda, biru, hijau, kuning, seolah berusaha menutupi keletihan kota yang hidup dari tawa semu dan musik keras. Di antara lampu-lampu itu berdiri bangunan bertuliskan Happy Family Karaoke, sebuah tempat hiburan yang menjadi pelarian bagi banyak orang. Setelah seharian dihantam kerasnya hidup, dari luar tampak riuh dan cerah, tapi di dalamnya banyak cerita getir yang tak pernah diceritakan. Vina, gadis berusia 23 tahun, berjalan cepat menembus genangan air di gang kecil menuju tempat kerjanya. Rambut hitam panjangnya diikat asal dan wajahnya tampak lelah, tapi begitu sampai di depan pintu kaca karaoke, itu berhenti sejenak. Ia menarik napas panjang, tersenyum pada bayangan dirinya di pantulan kaca, lalu berbisik pelan, "Ayo Vina, senyum dulu. Nanti kalau sudah pulang baru boleh nangis." Begitulah caranya bertahan. Sejak 2 tahun lalu, Vina bekerja di Happy Family Karaoke, tempat yang ramai oleh pelanggan setiap malam. Ia bukan penyanyi, bukan pula pemandu lagu yang menari di panggung, tapi seorang pelayan yang mengantarkan minuman, membersihkan meja, dan sesekali menemani pelanggan memilih lagu. Pekerjaan yang sederhana, tapi cukup untuk membayar uang kos dan makan sehari-hari. Di kota kecil seperti ini, kesempatan kerja tak banyak, apalagi bagi perempuan muda yang hanya lulus SMA. Kos Vina terletak di sebuah gang sempit di belakang pasar. Kamarnya kecil, tak lebih besar dari kamar mandi rumah orang kaya. Dindingnya lembab, catnya mengelupas, dan di pojok kamar ada ember besar menampung air dari bocoran atap. Tapi bagi Vina, tempat itu sudah seperti rumah. Ia tinggal sendirian di kamar itu, tanpa sanak keluarga di kota ini. Ibunya meninggal ketika ia masih SMA, sedangkan ayahnya entah di mana. Kabar terakhir, ayahnya menikah lagi dan pindah ke Kalimantan. Sore itu, seperti biasa, Vina berdandan di depan cermin kecil yang digantung di dinding. Lipstik murahan ia poleskan dengan hati-hati. Sedikit bedak menutupi kantung mata, dan parfum murah disemprotkan ke pergelangan tangan. "Cukup," katanya pada diri sendiri sambil tersenyum tipis. Ia tak butuh terlihat sempurna. Yang penting sopan dan enak dipandang pelanggan. Perjalanan dari kos ke tempat kerja memakan waktu 15 menit. Dengan berjalan kaki, di sepanjang jalan, Vina sudah hafal setiap toko, setiap penjual kaki lima, dan bahkan wajah-wajah pelanggan tetap yang sering nongkrong di warung kopi dekat karaoke. Kadang ada yang menyapa, "Mau kerja, Vin?" Dan ia akan membalas dengan senyum lemah, "Iya, Mas. Doain ramai ya malam ini." Begitu tiba di depan Happy Family Karaoke, suara musik dari dalam langsung menyambutnya. Lagu dangdut yang menggema dari ruang utama, tawa keras pelanggan dan suara dentingan gelas. Rekan-rekannya sudah berkumpul di meja kasir. Ada Maya yang cerewet dan suka bergosip, serta Dewi yang pendiam tapi rajin. "Vin, kamu telat 10 menit, seru Maya sambil mengerling genit. Vina tertawa kecil. "Jalanan becek, Mai. Sepatuku hampir copot tadi." Alasan klasik. Dewi ikut menimpali, lalu menyodorkan celemek hitam bertuliskan logo karaoke. "Nih, cepat ganti. Ada tamu baru di ruang 3. Katanya minta yang cantik-cantik ngelayanin." Vina menerima celemek itu dengan senyum tipis. Ayah sudah hafal cara kerja tempat ini. Pelanggan datang bukan hanya untuk bernyanyi, tapi juga untuk ditemani. Namun Vina tak seperti beberapa rekannya yang mau lebih jauh demi tip besar. Ia tahu batasnya. Bagi Vina, harga dirinya adalah satu-satunya hal yang masih bisa ia jaga di tengah kerasnya hidup. Malam semakin larut. Ruangan-ruangan di karaoke mulai penuh. Asap rokok menebal. Tawa bercampur dengan nyanyian sumbang. Vina keluar masuk dari satu ruang ke ruang lain, membawa nampan berisi botol bir dan piring kacang goreng. Beberapa pelanggan mencoba menggoda, tapi Vina sudah mahir menghindar dengan cara halus. "Maaf ya, Mas, saya masih harus ngelayanin meja lain," katanya sambil tersenyum sopan. Meski tampak kuat, di dalam dirinya Vina sering merasa kosong. Setiap kali melihat pelanggan tertawa dengan teman-temannya, ia bertanya dalam hati, kapan terakhir kali ia tertawa lepas tanpa beban? Hidupnya seperti terjebak dalam lingkaran yang sama. Bekerja, pulang, menangis, lalu bekerja lagi. Ketika jarum jam di dinding menunjukkan pukul 12 malam, musik mulai pelan, beberapa pelanggan mulai pulang, dan suasana perlahan tenang.
Vina membersihkan meja, mengelap lantai, lalu duduk di kursi pojok sambil menatap kosong ke arah panggung karaoke yang mulai gelap. "Capek ya, Vin?" tanya Maya sambil menyodorkan segelas teh hangat. Vina hanya tersenyum. "Capeknya di sini," katanya sambil menunjuk dada. Maya diam, tak tahu harus berkata apa. Mereka sama-sama tahu, di balik tawa dan nyanyian malam, ada banyak perempuan seperti mereka yang menyimpan luka diam-diam. Pukul 1 dini hari, Happy Family Karaoke akhirnya tutup. Lampu neon luar masih menyala, memantulkan cahaya ke jalan yang mulai sepi. Vina melepas celemek, mengganti bajunya dengan jaket tipis, lalu berjalan pulang sendirian. Angin malam menusuk kulit, tapi ia tetap melangkah pelan, menyusuri gang sempit yang hanya diterangi lampu jalan yang redup. Sesampainya di kamar kos, ia duduk di lantai, membuka dompet kecil, dan menghitung uang hasil kerja malam itu. Rp150.000. Ia tersenyum kecil. "Cukup buat makan 2 hari, gumamnya ia menulis di buku catatan kecil. Tanggal 15, hasil kerja 150.000, sewa kos belum bayar, harus hemat. Setelah itu, ia berbaring di kasur tipis, memandangi langit-langit yang bocor di satu sisi. Tetes air masih menetes pelan ke dalam ember. Suara hujan sisa malam tadi terdengar samar. Matanya terasa berat, tapi pikirannya berputar tak berhenti. Tentang pekerjaannya, tentang orang-orang di sekitarnya, dan tentang dirinya sendiri. Kadang ia bermimpi punya hidup yang lain, punya pekerjaan yang bisa ia banggakan, punya keluarga kecil yang hangat, tapi setiap kali ia mulai bermimpi, kenyataan datang memukul keras. Ia hanyalah Vina, gadis kecil dari desa yang datang ke kota mencari penghidupan, dan kini terjebak di balik cahaya lampu karaoke yang menyilaukan tapi dingin. Sebelum memejamkan mata, ia bangkit, berjalan ke jendela kecil kamar, dan menatap keluar dari kejauhan. Lampu neon Happy Family Karaoke masih menyala terang, berkedip perlahan seolah memanggilnya kembali. Vina menarik napas panjang, lalu berbisik lirih, suaranya hampir tenggelam oleh angin malam. "Besok pasti bisa lebih baik." Ia tersenyum tipis, meski air matanya jatuh tanpa disadari. Dan di luar sana, lampu-lampu neon terus berkelip, indah tapi menipu, seperti kehidupan yang sedang ia jalani. Suara dari luar kamar terdengar samar. Ibu kosnya, Bu Rukiah, sedang menyapu halaman sambil bersenandung. Bau gorengan dari dapur kos membuat perut Vina berontak. Ia membuka dompet, menghitung uang hasil kerja semalam. Masih ada 50.000. Gumamnya ia lalu mengenakan sandal jepit dan berjalan keluar membeli sarapan sederhana. Sepiring nasi pecel dengan tempe goreng. Sambil makan di bangku panjang dekat warung, Vina memperhatikan lalu lalang orang. Ada yang berangkat kerja dengan seragam rapi, ada yang mengendarai motor menuju pasar, dan ada pula ibu-ibu yang sibuk menawar sayur. Kehidupan tampak biasa, tapi di hati kecilnya, Vina selalu merasa berbeda, seolah ia berdiri di sisi dunia yang keliru. Sambil menunggu teh hangatnya, pikirannya melayang pada seseorang. Randy, pria yang dulu membuatnya merasa dicintai. Ia mengenalnya sekitar setahun lalu, ketika Randy datang ke karaoke sebagai pelanggan bersama teman-temannya. Saat itu, Vina sedang melayani di ruang mereka. Randy tak banyak bicara, hanya sesekali menatapnya dari ujung meja, tapi setelah malam itu, ia datang lagi dan lagi. Hingga akhirnya berani mengajak Vina makan di luar. Vina ingat betul malam pertama mereka makan bersama. Di warung sederhana dekat stasiun, Randy berbicara dengan lembut, penuh perhatian. Ia bercerita tentang pekerjaannya sebagai mekanik di bengkel kecil dan tentang mimpinya punya usaha sendiri. "Aku cuma pengen hidup tenang, Vin," katanya waktu itu. "Kalau nanti aku punya bengkel sendiri, kamu nggak perlu kerja malam-malam lagi." Kalimat itu membuat hati Vina meleleh. Ia jarang mendengar kata-kata sangat itu. Sejak malam itu, mereka mulai sering bertemu. Randy menjemputnya sepulang kerja, mengantarnya ke kos, bahkan membawakannya makanan. Di mata Vina, Randy seperti cahaya kecil di tengah hidupnya yang suram. Ia merasa diperhatikan, dilindungi, dicintai. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Vina percaya bahwa hidupnya mungkin benar-benar bisa lebih baik, seperti yang sering ia harapkan. Namun perlahan cahaya itu mulai meredup. Semua berubah setelah 3 bulan mereka bersama. Randy mulai sering menanyakan hal-hal kecil dengan nada curiga. "Tadi di karaoke ngelayanin siapa aja?
Atau kenapa pulangmu malam banget? Awalnya Vina menjawab dengan sabar, menjelaskan bahwa pekerjaannya memang begitu. Tapi semakin lama pertanyaannya berubah jadi tuduhan. Aku tahu kamu genit sama pelanggan, kan? Makanya sering dikasih tip gede. Vina terdiam setiap kali mendengar tuduhan itu. Ia tak tahu bagaimana menjelaskan bahwa semua yang ia lakukan hanyalah bagian dari pekerjaan. Ia harus tersenyum, bersikap ramah. Karena itulah yang membuat pelanggan betah. Tapi Randy tak mau mengerti. Kadang ketika emosi, ia meninggikan suara dan meninggalkan Vina begitu saja. Sore itu, setelah makan siang, Vina duduk di depan kamarnya, memainkan ponselnya yang layar retaknya sudah tak bisa diperbaiki. Ia menatap pesan dari Randy. Jangan berangkat kerja dulu, aku mau ketemu. Vina menjawab pelan. Aku harus masuk jam 5, Ren. Kalau ketemu sekarang, aku bisa telat. Tak lama kemudian balasannya datang. Kamu lebih peduli kerjaan daripada aku? Vina menarik napas berat. Ia sudah hafal alur seperti ini. Setiap kali ia menolak, Randy akan marah. Tapi kalau ia menuruti, Randy hanya akan datang dan mengajaknya bicara tanpa arah, mengeluh dan menuduh. Ia mencoba menenangkan diri, lalu menulis lagi. Oke, aku tunggu di depan kos jam 4 ya. Menjelang sore, Randy datang dengan motornya. Wajahnya tampak masam, tapi tetap tampan seperti biasa. Ia mengenakan jaket kulit yang sudah mulai pudar warnanya. Vina tersenyum kecil, berharap suasana bisa cair. Namun sejak motor melaju meninggalkan gang, tak ada sepatah kata pun keluar dari mulut Randy. Mereka berhenti di taman kecil dekat alun-alun. Randy duduk di bangku menyalakan rokok, lalu menatap Vina lama. Aku nggak suka kamu kerja di tempat itu, katanya pelan. Kenapa, Ren? Aku nggak ngelakuin apa-apa yang salah. Aku cuma kerja, bantuin pelanggan milih lagu, beresin meja. Itu aja, jawab Vina hati-hati. Kerja? Kamu pikir aku nggak tahu tempat itu kayak apa? Aku tahu, Vin. Aku tahu cowok-cowok yang datang ke sana. Tahu gimana mereka mandang cewek kayak kamu. Aku nggak mau pacarku direndahin kayak gitu. Kata-katanya menusuk, tapi Vina menahan diri. Aku juga nggak suka, Ren. Tapi aku nggak punya pilihan. Aku butuh uang buat bayar kos, makan, hidup. Aku nggak punya siapa-siapa di kota ini. Randy membuang pandangannya ke jalan. Ya udah, kalau kamu lebih milih kerja daripada aku, terserah. Vina menatapnya lekat-lekat. Kenapa harus milih? Aku kerja buat hidup, bukan buat ninggalin kamu. Tapi Randy bangkit berdiri, menepuk celananya. Lalu berjalan ke arah motornya tanpa bicara lagi. Aku balik dulu, katanya datar. Hati-hati aja kalau nanti aku dengar kamu jalan sama cowok lain. Vina hanya bisa berdiri terpaku. Hujan tiba-tiba turun rintik-rintik. Ia menatap punggung Randy yang menjauh. Lalu menunduk, air mata bercampur dengan air hujan di pipinya. Ia merasa dunia kecilnya kembali runtuh. Malam itu di tempat kerja, Vina tetap berusaha tersenyum seperti biasa. Maya sempat menepuk bahunya. Mukamu pucat banget, Vin. Kamu nggak apa-apa. Vina menggeleng sambil tersenyum. Nggak apa-apa. Cuman kurang tidur. Padahal di dalam dadanya ia sedang berperang. Ia berusaha menahan air mata. Setiap kali mengantarkan minuman ke meja pelanggan. Kadang ketika musik terlalu keras, ia menatap cermin besar di ruangan karaoke dan melihat bayangan dirinya sendiri. Seorang perempuan yang mencoba tampak bahagia. Padahal hatinya retak di banyak sisi. Setelah tutup, ia pulang sendirian melewati jalan basah sisa hujan. Lampu-lampu neon masih menyala, memantulkan bayangan tubuhnya di aspal. Di kejauhan suara motor melintas, membuatnya refleks menoleh sekilas. Ia kira itu Randy. Tapi ternyata bukan. Ia menarik napas, menatap langit yang kelabu, sampai di kamar kos. Ia duduk di lantai membuka ponsel, tapi tak ada pesan baru. Randy tidak menghubunginya lagi malam itu. Ia menatap layar kosong, lalu memejamkan mata, mencoba mengingat masa-masa awal mereka dulu, betapa hangatnya Randy dulu. Betapa lembut kata-katanya, dan betapa bahagianya ia dulu ketika dipeluk pria itu. Sekarang, semua itu terasa jauh. Seolah Randy yang sekarang adalah orang asing, yang kebetulan memakai wajah yang sama. Vina merebahkan tubuhnya, menatap langit-langit kamar yang mulai berjamur. Suara tetes air dari ember di pojok terdengar ritmis, menenangkan sekaligus menyedihkan. Ia menarik selimut tipisnya, lalu berbisik pada diri sendiri. Mungkin besok dia akan berubah, mungkin aku cuma perlu sabar, tapi jauh di dalam hatinya, Vina tahu,
Sesuatu dalam hubungan mereka sudah retak, dan tak ada yang tahu. Retakan kecil itu akan menjadi awal dari runtuhnya segalanya. Kenapa sih semua rasanya berat banget? Gumam Vina lirih di depan kaca. Menatap wajahnya sendiri yang terlihat pucat di bawah cahaya redup lampu kamar kos. Kata-kata itu melanjutkan keluh kesah dari malam sebelumnya ketika ia kembali dari karaoke dengan mata sembab dan hati yang remuk, seolah dunia tak memberinya ruang untuk bernapas sedikit pun. Di luar, suara ayam dan langkah kaki ibu kos yang sedang menyapu halaman terdengar samar. Sebuah pertanda pagi di kota kecil itu telah dimulai lagi. Hari itu Vina tidak langsung berangkat kerja. Ia duduk lama di tepi ranjang, menatap ponselnya yang layar retaknya menyala lemah. Tak ada pesan dari Randy. Biasanya pria itu mengirim pesan singkat penuh perintah. Jangan telat kerja atau jangan banyak gaya di depan tamu. Tapi pagi ini sepi. Ada bagian dalam diri Vina yang berharap Randy berubah. Meski ia tahu harapan itu mungkin sama rapuhnya dengan kaca di ponselnya. Sambil menarik napas panjang, Vina bangkit dan mulai merias diri. Bedak murah yang menempel di wajahnya tak cukup menutupi lelah di bawah matanya. Ia memakai lipstik merah muda yang sudah hampir habis. Lipstik yang dulu dibelikan Randy di awal hubungan mereka. Dulu, Randy masih hangat, suka menjemputnya pulang kerja, membawakan makanan, bahkan sesekali memeluk erat sambil bilang, "Kamu cuman buat aku." Tapi semua itu tinggal bayangan. Kini, kata-kata manis itu berubah jadi dingin, bahkan kadang jadi amarah. Siang mulai turun ketika Vina keluar dari kamar kos. Gang sempit itu dipenuhi jemuran pakaian dan anak-anak kecil yang berlarian tanpa alas kaki. Udara terasa lengket, bau got bercampur aroma gorengan dari warung di ujung gang. Ia melangkah pelan menuju halte kecil, menunggu angkot yang biasa membawanya ke tempat kerja. Dalam perjalanan, pikirannya melayang pada impian masa kecil, ingin membuka salon sendiri, punya tempat kecil dengan kaca besar di depan dan papan nama bertuliskan Salon Vina Beauty. Tapi kini, impian itu terasa begitu jauh, tertutup oleh kenyataan pahit yang mengekang. Sesampainya di Happy Family Karaoke, suasananya seperti biasa. Gemerlap lampu neon, suara tawa, dan lagu dangdut yang menggema dari salah satu ruangan. Rika melambai dari balik meja kasir. Vin, tadi Randy kesini nyari kamu," katanya dengan nada menggoda. Vina berhenti sejenak. "Nyari aku? Ngapain?" Katanya cuma mau ngambil motor. Tapi mukanya kusut banget, kayak baru berantem sama dunia. Vina mencoba tersenyum, tapi dalam dadanya muncul rasa tak tenang. Ia tahu ekspresi itu. Setiap kali wajah Randy seperti itu, pasti ada masalah malamnya. Setelah beberapa jam melayani tamu, menyanyi, tertawa, dan berpura-pura bahagia, Vina keluar sebentar ke belakang gedung untuk mengambil udara. Di sana Randy sudah berdiri, menyandarkan tubuhnya ke motor. Rokok di tangannya hampir habis, tapi matanya dingin menatap ke arah Vina. "Kamu kenapa nggak angkat telepon?" Suaranya pelan tapi tajam. "Aku kerja, Ren, lagi rame tamu." "Kerja atau flirting sama pelanggan?" Pertanyaan itu seperti pisau yang menusuk pelan. Vina menunduk. "Aku cuma kerja." "Kerja?" Randy mendekat, suaranya mulai meninggi. "Aku dengar kamu nyanyi buat tamu yang kasih tip gede. Enak ya dapat uang dari cowok lain." Vina menahan air mata yang mulai menggenang. Ia ingin berteriak, menjelaskan bahwa semua itu cuma bagian dari pekerjaannya. Tapi Randy tak mau mendengar. Tangan pria itu mencengkeram pergelangan tangannya dengan kasar, membuat Vina meringis. "Ren, tolong, sakit." "Tapi kamu nggak mikirin aku sakitnya kayak apa lihat kamu begitu," balas Randy tajam, sebelum akhirnya melepaskan cengkeramannya. "Aku muak, jangan bikin aku malu lagi." Setelah Randy pergi, Vina berdiri lama di sudut gelap itu. Dada terasa sesak, tangan gemetar, air matanya menetes tanpa suara. Dunia di sekelilingnya terasa begitu bising, tapi di dalam hatinya hanya ada sunyi. Ia tahu, hubungan ini semakin memburuk, tapi ia juga tak tahu bagaimana keluar dari lingkaran yang mengikatnya. Beberapa hari berikutnya berjalan seperti kabut. Vina bekerja tanpa semangat, senyumnya palsu di depan pelanggan. Tawanya hambar. Rekan-rekannya mulai memperhatikan perubahan itu. "Vin, kamu kenapa sih? Kelihatan capek banget," tanya Lilis, salah satu teman dekatnya. "Enggak, cuma kurang tidur aja," jawab Vina cepat, padahal setiap malam ia terjaga. Memandangi langit-langit kamar, mendengar langkah kaki orang pulang di gang luar,
dan menunggu bunyi ponselnya, entah pesan maaf atau pesan marah dari Randy, yang datang justru sepi suatu malam saat hendak menutup ruang karaoke. Vina melihat Randy menunggu di parkiran lagi, tapi kali ini wajahnya tak sekasar sebelumnya. Ia membawa sekotak nasi goreng. "Aku nyesel," katanya tanpa menatap Vina. "Aku cuma takut kehilangan kamu." Vina diam, tak tahu harus berkata apa. Ia ingin percaya, ingin memaafkan, tapi luka di tangannya masih membekas. Meski begitu, ia akhirnya menerima makanan itu, pura-pura lupa dengan semua yang terjadi. Malam itu mereka makan bersama di motor. Dari jauh, terlihat seperti pasangan muda yang romantis, tapi di balik tawa kecil mereka ada jurang besar yang tak terlihat. Vina menyandarkan kepalanya di bahu Randy, mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa semuanya bisa baik-baik saja, bahwa cinta bisa mengalahkan segalanya. Namun dalam hati kecilnya, ada bisikan halus yang tak bisa ia abaikan. Bisikan bahwa luka seperti ini tidak akan sembuh begitu saja, luka yang tak terlihat. Tapi makin dalam setiap kali ia mencoba menutup matanya, dan ketika malam semakin larut, lampu-lampu di Happy Family Karaoke mulai padam satu persatu. Vina menatapnya dalam diam, sama seperti malam sebelumnya. Tapi kali ini, gumamnya berbeda. Dengan suara nyaris tak terdengar, ia berkata, "Mungkin besok, aku harus mulai berani." Ia tidak tahu bahwa keberanian itu akan menuntunnya pada malam-malam yang jauh lebih gelap daripada yang pernah ia bayangkan. "Mungkin besok, aku harus mulai berani." Kata-kata itu masih menggema di kepala Vina keesokan paginya. Tapi ketika ia membuka mata dan menatap langit-langit kamarnya yang mulai menguning dimakan lembab, keberanian itu terasa jauh. Cahaya matahari menembus tirai tipis, menyorot wajahnya yang pucat. Dan di sudut ruangan, bekas tangan Randy yang memar di pergelangannya mulai membiru. Ia duduk pelan, membiarkan keheningan mengisi kamar sempit itu. Suara ibu kos terdengar samar dari luar, sedang berbicara dengan penyewa lain. Bau gorengan pagi dan sabun cuci menyatu di udara. Vina menatap cermin kecil di atas meja, melihat dirinya sendiri. Bibir kering, mata sembab, rambut acak-acakan. "Mulai berani ya?" gumamnya pelan, seakan menguji kekuatan dari dua kata yang diucapkannya malam tadi. Siang itu, setelah beberapa jam berdiam diri, Vina akhirnya keluar untuk membeli makan. Di warung ujung gang, Bu Warti, pemiliknya, tersenyum ramah. "Wah Vina, tumben kelihatan siang-siang gini, biasanya sore baru keluar." Vina mencoba tersenyum. "Ya Bu, lagi libur. Kerja di karaoke itu ya, yang di Jalan Besar." Vina hanya mengangguk. Ia tahu arah percakapan itu. Gosip di kota kecil beredar lebih cepat daripada kabar baik, tapi Bu Warti tidak menghakimi. Ia malah menambahkan sambal lebih banyak ke nasi bungkusnya. "Yang penting kerja halal, Nak. Hidup memang enggak gampang." Kata-kata itu menenangkan sedikit hatinya. Setelah makan, ia memutuskan untuk berjalan kaki sebentar, melewati gang-gang kecil menuju jalan utama. Di sana, deretan toko pakaian, kios pulsa, dan bengkel motor berjejer, seperti denyut kehidupan kota kecil yang terus berputar tanpa henti. Ia berhenti di depan toko kaca besar, tempat yang dulu sering ia lewati waktu masih sekolah. Di dalamnya ada cermin-cermin besar, alat catok rambut, dan kursi salon warna merah muda. Ia memandangnya lama. "Salon Vina Beauty," katanya pelan. Membayangkan papan nama itu tergantung di atas pintu. Seketika senyum kecil muncul di wajahnya. Mimpi itu belum mati, hanya tertimbun oleh ketakutan. Namun saat sore tiba, kenyataan kembali mengetuk. Telepon dari Randy masuk, suaranya dingin. "Kamu di mana?" "Di kos," jawab Vina singkat. "Jam segini belum siap kerja. Aku tunggu di parkiran nanti. Jangan lama-lama." Nada perintah itu membuat perut Vina mengeras. Ia tahu menolak berarti masalah. Akhirnya ia kembali berdandan, menutupi lebam di tangannya dengan gelang besar, dan melangkah menuju Happy Family Karaoke, seperti boneka yang tahu jalannya sendiri. Malam itu suasana karaoke lebih ramai dari biasanya. Lagu-lagu dangdut menggema keras, tawa para pelanggan bercampur dengan suara gelas beradu. Vina mencoba bekerja seperti biasa, tapi pikirannya melayang. Ia memperhatikan Randy yang duduk di pojok ruangan. Wajahnya murung, tatapannya kosong ke arah gelas bir di tangan. Entah mengapa ia tampak lebih gelap dari biasanya. Bukan sekadar marah, tapi seperti menyimpan sesuatu yang lain, sesuatu yang menakutkan. "Randy, kamu kenapa?"
Tanya Vina pelan ketika berkesempatan mendekat. Bukan urusan kamu, jawabnya datar. Kalau ada yang bisa aku bantu. Udah, Vin. Randy memotong dengan suara tajam. Matanya merah, entah karena alkohol atau amarah yang mendidih di dalam diri. Kamu nggak ngerti, dunia ini busuk dan aku cuma capek. Kata-kata itu membuat Vina mundur setapak. Ada sesuatu dalam nada Randy yang membuatnya takut. Ia tahu pria itu punya sisi gelap, tapi malam ini auranya berbeda. Seperti seseorang yang sedang menyimpan niat buruk. Sekitar tengah malam, setelah tamu terakhir pergi, Vina berjalan ke belakang gedung untuk mengganti baju. Tapi dari balik jendela ruang istirahat, ia melihat sesuatu. Randy sedang berbicara dengan seorang pria tak dikenal di parkiran. Tubuh pria itu besar. Wajahnya sebagian tertutup topi dan di tangannya terlihat sekilas amplop coklat. Mereka bicara pelan, tapi Vina bisa melihat Randy menerima amplop itu dengan ekspresi gugup. Ia menahan napas, menunduk agar tidak ketahuan. Detak jantungnya berdetak cepat. Apa yang sebenarnya Randy lakukan? Ia tahu Randy kadang bermain curang, memalak pelanggan, meminjam uang tanpa izin, tapi ini berbeda. Tatapan Randy saat menerima amplop itu bukan seperti orang yang berutang, melainkan seseorang yang baru saja menerima beban besar. Ketika Randy berbalik arah, Vina buru-buru bersembunyi di balik pintu. Ia menunggu sampai langkah kaki itu menjauh, lalu berjalan cepat keluar dari gedung. Udara malam terasa dingin, tapi keringat dingin membasahi tengkuknya. Dalam perjalanan pulang, pikirannya dipenuhi tanda tanya. Sampai di kamar kos, Vina langsung menutup pintu rapat-rapat. Ia menatap bayangannya di jendela, wajah yang tampak lelah tapi penuh rasa takut. Apa yang sebenarnya kamu sembunyikan, Ren? Bisiknya pelan di luar, angin malam berhembus, membuat tirai tipis menari. Suara motor melintas jauh di gang, lalu sunyi kembali. Beberapa menit kemudian, ponselnya bergetar. Pesan dari Randy, besok jangan banyak tanya, fokus kerja aja. Aku bakal ngatur semuanya. Vina menatap layar itu lama, ada sesuatu yang terasa janggal. Kata ngatur semuanya bergema di kepalanya. Apa maksudnya? Ia ingin membalas, tapi jarinya kaku. Akhirnya ia hanya meletakkan ponsel di meja dan mematikan lampu. Dalam gelap, pikirannya berputar menciptakan bayangan-bayangan yang menari di dinding. Malam itu, ia bermimpi buruk dalam mimpinya. Ia melihat Randy berdiri di depan Happy Family Karaoke dengan wajah tertutup darah, memegang sesuatu yang mengilap di tangan, pisau, atau mungkin pecahan kaca. Dari dalam gedung, terdengar suara jeritan wanita dan lampu neon yang berkedip-kedip seperti kehilangan daya. Vina terbangun dengan napas terengah. Keringat dingin membasahi punggungnya. Ia menatap jam dinding, pukul 3 dini hari. Tapi yang membuatnya semakin panik bukan waktu, melainkan bayangan samar di luar jendela, seolah ada seseorang berdiri di sana. Menatap ke dalam kamar, ia menahan napas, menatap lebih dekat. Bayangan itu tak bergerak. Mungkin hanya pantulan pohon, pikirnya. Tapi saat ia mendekat, bayangan itu perlahan menjauh, seolah tahu sedang diperhatikan. Suara langkah kaki terdengar sayup di luar gang, diikuti suara motor yang dinyalakan tergesa-gesa. Jantung Vina berdegup kencang. Ia mendekat ke jendela, membuka tirai perlahan, dan untuk sepersekian detik, ia yakin melihat sosok Randy di ujung gang, menatapnya dalam diam sebelum akhirnya menghilang ke tikungan. Malam kembali sunyi, tapi sejak itu, Vina tahu sesuatu telah berubah. Entah di dalam diri Randy, atau di balik kehidupan yang selama ini ia pikir sudah cukup gelap. Kini ada bayangan yang lebih pekat, mengintai dari balik jendela. Malam kembali sunyi. Tapi sejak itu, Vina tahu sesuatu telah berubah. Entah di dalam diri Randy, atau di balik kehidupannya sendiri. Kini ada bayangan yang lebih pekat mengintai dari balik jendela. Sejak malam ketika ia melihat sosok itu berdiri di ujung gang, Vina tidak pernah benar-benar bisa tidur nyenyak lagi. Setiap kali lampu kamar dimatikan, perasaannya seolah terus diawasi. Tirai tipis di jendela terasa seperti mata-mata yang mengintip diam-diam. Angin yang berhembus pelan pun terdengar seperti bisikan seseorang yang berusaha memanggil namanya. Vina mencoba menepis pikiran itu, meyakinkan dirinya bahwa mungkin semua ini hanya efek dari ketakutan yang ia ciptakan sendiri. Tapi setiap malam, suara langkah kaki itu datang lagi. Langkah perlahan yang berhenti tepat di depan kamarnya, lalu menghilang begitu saja. Pagi harinya,
Vina bangun dengan lingkar hitam di bawah mata. Ia menatap cermin dan berusaha tersenyum, tapi bibirnya gemetar. Cuman mimpi, gumamnya, sambil menepuk pipinya sendiri. Ia mencoba menjalani rutinitas seperti biasa. Mandi cepat, merapikan rambut, lalu keluar dari kamar kos sambil membawa tas kecil berisi make up dan parfum murah. Namun pagi itu berbeda. Di depan pintu kos, ia menemukan bunga mawar merah yang sudah layu, diletakkan di lantai dengan selembar kertas kecil bertuliskan, "Jangan takut, aku selalu di sini." Vina menelan ludah. Tulisan itu seperti cakar dingin yang menelusup ke dadanya. Ia menatap sekeliling, tapi gang masih sepi. Hanya ada suara ayam dan sapu lidi yang diseret ibu kos di ujung lorong. Ia tidak tahu siapa yang meletakkannya, tapi nalurinya berkata bahwa itu dari Randy. Hanya dia yang tahu di mana Vina tinggal. Dan hanya dia yang sering menulis huruf R miring. Seperti di catatan itu, sepanjang hari pikirannya tidak tenang. Saat bekerja di Happy Family Karaoke, ia sering melirik ke pintu setiap kali terbuka. Randy tidak datang malam itu, tapi Vina justru merasa lebih takut. Karena ketidakhadirannya, biasanya pria itu akan muncul setidaknya sekali semalam, entah untuk menjemput atau sekadar memantau. Kini, hanya bayangannya yang menempel di pikiran. "Vin, kamu kenapa sih akhir-akhir ini? Kok kayak orang ketakutan terus?" Tanya Rika di sela istirahat. Vina memaksa tersenyum, "Enggak, cuma kurang tidur aja." "Beneran? Soalnya kamu pucat banget. Tadi aja pas tamu nyuruh nyanyi, suaramu kayak mau nangis." Vina menunduk. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Hatinya terlalu penuh dengan rasa was-was yang tak bisa dijelaskan. Menjelang tengah malam, setelah semua tamu pulang dan lampu mulai dimatikan satu persatu, Vina memutuskan untuk segera pulang. Tapi saat melewati lorong belakang, ia mendengar suara langkah pelan mengikuti dari belakang. Ia menoleh, kosong. Hanya bayangan panjang dari lampu neon yang berkedip di ujung koridor. "Siapa?" Panggilnya lirih. Tak ada jawaban, tapi langkah itu terdengar lagi. Lebih cepat kali ini. Vina berlari keluar, melewati parkiran dan naik ke angkot yang kebetulan lewat. Sepanjang perjalanan pulang, matanya tak berhenti menatap ke jendela, memastikan tak ada motor yang mengikuti. Namun perasaan tidak nyaman itu tetap melekat seperti bayangan di belakang punggungnya. Sampai di kamar kos, ia langsung mengunci pintu rapat-rapat. Suara hujan mulai turun di luar. Menambah suasana mencekam, ia menyalakan semua lampu dan duduk di pojok ranjang. Memeluk lututnya, teleponnya bergetar. Pesan masuk dari nomor tak dikenal. "Cantik banget kamu malam ini, tapi jangan terlalu larut kerja." Bahaya buat perempuan sendirian. Jantung Vina berdegup kencang. Ia mencoba menelusuri nomor itu, tapi tidak dikenal. Ya, ia mengetik balasan, kamu siapa?" Tapi tak ada jawaban. Pesan itu hanya dibaca, lalu senyap. Waktu terasa berjalan lambat. Hujan makin deras. Angin meniup tirai hingga berkibar liar. Vina mencoba menenangkan diri, menyalakan musik pelan dari ponselnya, tapi suara derit jendela membuatnya semakin gelisah. Dalam ketegangan itu, ia mendengar suara lain, ketukan lembut di kaca jendela. Tok, tok, tok. Ia menahan napas. "Siapa di sana?" Tanyanya gemetar, tidak ada jawaban. Tapi ketukan itu terdengar lagi. Kali ini lebih keras. "Tok, tok, tok." Vina memberanikan diri mendekat. Ketika ia menarik tirai perlahan, matanya langsung membesar. Di luar sana, samar oleh hujan, tampak sosok seseorang berdiri mengenakan jaket hitam. Wajahnya tertutup bayangan. Sosok itu tidak bergerak, hanya menatap lurus ke arahnya. Vina menjerit dan mundur beberapa langkah. Sosok itu kemudian berbalik, menghilang ke ujung gang tanpa suara. Tangannya gemetar saat mengambil ponsel dan menelpon Randy. Butuh 3 kali panggilan sebelum akhirnya diangkat. "Halo?" Suara Randy terdengar malas. "Ren, ada orang di luar kosku." "Aku takut." "Siapa?" "Enggak tahu, tapi dia ngetuk jendela." "Tenang aja. Aku suruh temanku jagain kamu," jawab Randy cepat. Suaranya terdengar berbeda, dingin dan singkat. "Jangan keluar kamar, nanti aku kabarin." Sebelum Vina sempat menanggapi, sambungan sudah terputus. Ia menatap layar ponselnya dengan jantung berdebar. Temannya, gumamnya. Ia tidak tahu siapa yang dimaksud, dan itu justru membuatnya makin takut. Apakah mungkin sosok yang tadi berdiri di luar itu adalah teman yang dikirim Randy? Tapi mengapa orang itu tidak bicara?
malah menatap seperti bayangan hitam yang diam mengancam. Malam itu, Vina tidak tidur sama sekali. Ia duduk di pojok kamar sampai fajar menyingsing, menatap jendela dengan mata yang nyaris tak berkedip. Setiap bunyi kecil membuatnya tersentak. Begitu matahari muncul, ia baru sadar betapa lelah tubuhnya, tapi pikirannya tak bisa tenang. Keesokan harinya, ia memutuskan untuk meminta izin libur. "Aku kurang enak badan," katanya pada manajer karaoke lewat telepon. Suaranya terdengar serak, tapi ia berusaha terdengar biasa saja. Manajernya mengizinkan, dan Vina akhirnya berdiam diri di kamar seharian, namun istirahat itu tidak membawa ketenangan. Setiap kali menatap ke arah jendela, ia merasa ada sesuatu yang memperhatikannya dari luar. Bahkan siang hari pun, bayangan samar sering tampak melintas di antara celah tirai. Vina mencoba menenangkan diri dengan menonton video di ponselnya, tapi suara notifikasi yang tiba-tiba muncul membuatnya hampir menjatuhkan perangkat itu. Pesan baru masuk. "Kamu manis banget waktu ketakutan, aku suka lihat kamu begitu." Darah Vina serasa berhenti mengalir. Ia menjatuhkan ponsel ke lantai. Tubuhnya gemetar hebat. Ini bukan kebetulan. Seseorang memang sedang mengawasinya, dan orang itu tahu setiap gerakannya, bahkan tahu ekspresi wajahnya di saat takut. Ia menutup mulutnya agar tak berteriak, lalu pelan-pelan mendekati jendela. Di luar, gang terlihat sepi. Hanya jemuran bergoyang diterpa angin. Tapi entah mengapa, bayangan di dinding depan kosnya tampak seperti siluet manusia yang berdiri diam. Untuk pertama kalinya, Vina benar-benar merasa terperangkap. Ia ingin lari, tapi kemana? Ia ingin melapor, tapi pada siapa? Semua yang ia miliki hanya Randy. Dan bahkan dia kini terasa seperti bagian dari kegelapan yang sama. Ketika malam datang lagi, Vina menyalakan semua lampu di kamar. Tapi rasa aman tetap tak kunjung datang. Ia duduk di tepi ranjang, memeluk lutut, matanya terus menatap jendela. Hujan kembali turun pelan-pelan, dan di tengah suara air yang menetes dari atap, ia mendengar sesuatu yang membuat darahnya membeku. Suara langkah kaki di luar, berhenti tepat di depan pintu kamarnya. Lalu suara napas berat, sangat dekat. Seperti seseorang sedang berdiri di balik daun pintu yang tipis. Vina menahan napas, satu ketukan kecil terdengar tok. Lalu suara pelan itu berbisik di sela hujan. "Aku bilang kan, aku selalu di sini." Tubuhnya gemetar hebat, ia tahu. Malam ini bukan sekadar mimpi buruk lagi. Seseorang benar-benar sedang memburunya dari balik bayangan. Tubuhnya gemetar hebat, ia tahu. Malam ini bukan sekadar mimpi buruk lagi. Seseorang benar-benar sedang memburunya dari balik bayangan. Nafas Vina tersengal. Matanya tak berani lepas dari pintu. Ketukan itu berhenti. Tapi suara napas berat di balik daun pintu masih terdengar. Seolah orang itu hanya menunggu. Waktu berjalan lambat. Setiap detik terasa panjang dan mencekik. Vina memegang ponselnya dengan tangan gemetar. Mencoba menghubungi seseorang, Randy, siapapun, tapi sinyal di kamarnya tiba-tiba hilang. Hanya ikon no service yang menatapnya dingin dari layar. Ia mundur pelan, lalu bersembunyi di balik meja kecil di sudut kamar. Dalam diam, ia hanya bisa berdoa agar orang itu pergi. Namun tak lama kemudian, terdengar suara gesekan di pintu. Seperti seseorang mencoba memutar gagang dengan perlahan. Jantung Vina berdegup semakin keras. Tubuhnya terasa lemas, tapi pikirannya berteriak untuk bertahan. Ia meraih benda pertama yang ada di dekatnya, sisir logam yang ujungnya patah, dan menggenggamnya erat. Meski tahu itu tak akan banyak berguna, lalu hening, suara itu berhenti, napas di balik pintu menghilang. Hanya hujan yang tersisa, mengetuk genting seperti irama kematian yang lambat. Vina menunggu lama, tak berani bergerak, hingga akhirnya rasa penasaran mengalahkan ketakutan. Ia merangkak perlahan mendekati pintu dan menempelkan telinganya di sana. Tak ada apa-apa. Dengan tangan gemetar, ia membuka sedikit kunci pintu. Ketika pintu bergeser beberapa sentimeter, angin malam langsung menyelinap masuk, dingin dan basah. Gang di luar tampak sepi, diterangi lampu jalan yang remang-remang. Tapi di lantai, tepat di depan pintu, ada sesuatu. Itu selembar foto dirinya, diambil diam-diam dari luar jendela. Ketika ia sedang tidur, ya Tuhan, bisiknya lirih. Ia menjatuhkan foto itu dan buru-buru menutup pintu kembali, menguncinya rapat-rapat. Matanya berkaca-kaca, tubuhnya bergetar. Rasa takut kini berubah menjadi kepanikan yang tak terkendali. Siapa pun yang melakukan ini,
bukan sekadar mengintai. Orang itu sudah masuk terlalu jauh ke dalam hidupnya. Ia tidak bisa menunggu lebih lama. Pagi harinya begitu matahari muncul, Vina langsung pergi dari kos. Ia berjalan cepat tanpa sarapan, membawa tas kecil dan ponselnya. Langkahnya membawanya ke satu-satunya orang yang bisa ia datangi, Randy. Randy tinggal di kamar kontrakan di belakang bengkel tua. Saat Vina tiba, pria itu sedang duduk di depan kamar, merokok. Wajahnya tampak lelah dan kusut. "Ren," panggil Vina terburu-buru. "Aku takut." Randy menatapnya singkat. "Kenapa lagi, Vin?" "Semalam, ada orang ngetuk pintu kosku. Dia ninggalin foto aku waktu aku tidur." Randy terdiam lalu mematikan rokoknya. "Kamu yakin bukan anak-anak iseng?" "Ini bukan iseng, Ren. Aku tahu perasaan aku sendiri. Orang itu tahu di mana aku tinggal." Vina hampir menangis. Tapi ekspresi Randy tetap datar. Ia menarik napas panjang, lalu berkata pelan, "Udah, jangan lebay. Aku suruh teman jagain kamu." "Mungkin dia yang salah paham," Vina membeku. "Teman kamu?" "Iya, yang aku bilang malam itu. Dia cuma lihat-lihat aja, takut kamu kenapa-kenapa." "Dia ngetuk jendela, Ren." "Dia ninggalin foto aku." "Itu bukan jagain, itu ngintai." Nada suaranya meninggi, tapi Randy berdiri dan menatapnya dengan dingin. "Udah, Vina, aku capek dengar kamu terus histeris. Dunia nggak muter cuma buat ketakutan kamu, ngerti?" Kata-kata itu seperti tamparan keras. Vina terdiam, bibirnya gemetar. Ia menatap wajah Randy yang dulu begitu ia cintai, kini terasa asing dan menakutkan. "Kenapa kamu berubah?" tanyanya pelan. Randy memalingkan wajah. "Dunia yang bikin orang berubah. Kamu nggak akan ngerti." Tanpa menunggu balasan, ia melangkah pergi meninggalkan Vina, yang berdiri sendirian di depan kamar kontrakan itu. Langit mulai mendung, angin membawa bau bensin dari bengkel di dekat situ di matanya. Dunia benar-benar terasa seperti runtuh. Sepanjang perjalanan pulang, langkah Vina terasa berat. Ia berjalan menyusuri gang pasar, memeluk tasnya erat. Di tengah keramaian, ia melihat sesuatu di kejauhan. Seseorang dengan jaket hitam yang mirip dengan sosok di luar jendelanya malam itu. Pria itu berdiri di depan kios buah, menatap ke arahnya. Ketika Vina mempercepat langkah, pria itu tersenyum tipis dan berjalan perlahan mengikuti. Vina panik. Ia berbelok ke gang sempit di antara rumah-rumah warga, lalu berlari secepat yang ia bisa, namun langkah di belakangnya tetap mengikuti. Makin cepat, makin dekat, nafasnya tersengal, dadanya perih. Tapi ia tak berani menoleh. Hingga akhirnya ia menemukan pintu rumah seorang ibu tua terbuka sedikit. Tanpa pikir panjang, ia masuk ke dalam. "Ibu, maaf, saya cuma mau sembunyi sebentar," katanya terengah. Ibu tua itu yang sedang menjemur pakaian di belakang. Tampak bingung tapi mengangguk pelan. "Masuk aja, Nak. Ada apa?" "Tadi ada orang ngikutin saya. Orang jahat?" Vina mengangguk cepat. Mereka berdua menunggu di balik pintu, tapi suara langkah itu tidak terdengar lagi. Ketika akhirnya Vina berani mengintip keluar, sosok itu sudah hilang, gang kembali sepi. Hanya suara ayam dan radio dari warung sebelah. "Terima kasih, Bu," katanya pelan sambil menunduk. "Lain kali hati-hati, Nak. Dunia sekarang makin aneh." Vina mengangguk dan bergegas pulang. Tapi bahkan ketika ia kembali ke kamar kosnya, rasa aman itu tak pernah datang. Setiap suara di luar membuatnya tersentak, setiap bayangan di dinding membuatnya curiga. Malamnya ia mencoba menenangkan diri dengan mandi air hangat, tapi ketika keluar dari kamar mandi, ia melihat pintunya sedikit terbuka. Padahal tadi sudah ia kunci rapat. Perlahan ia mendekat, tubuhnya gemetar di lantai. Ada sesuatu yang tergeletak, amplop coklat. Dengan tangan bergetar ia membukanya. Di dalamnya ada foto-foto lain. Dirinya sedang bekerja di karaoke, sedang berjalan di pasar, bahkan sedang makan bersama Randy di motor. Semua diambil diam-diam dari jarak jauh. Air matanya mengalir tanpa sadar. Ia menjatuhkan foto-foto itu ke lantai, menatapnya dengan ngeri. Siapapun yang melakukan ini sudah mengikutinya selama berminggu-minggu. Di antara foto-foto itu, ada satu kertas kecil bertuliskan, "Kalau kamu cerita ke siapapun, aku datang malam-malam lagi." Vina menjerit kecil dan menutup mulutnya. Dunia terasa berputar, matanya berkunang. Ia tahu kini bukan sekadar ancaman. Ini teror nyata. Ia ingin pergi, tapi kemana? Ibu kosnya akan banyak tanya. Teman-temannya tak akan percaya. Dan Randy mungkin justru bagian dari semua ini.
Malam semakin larut di luar. Hujan turun deras lagi, menutupi semua suara. Vina duduk di tepi ranjang, menatap pintu dengan pandangan kosong. Lampu neon di langit-langit berkelap-kelip, menciptakan bayangan bergerak di dinding. Tiba-tiba ponselnya bergetar, pesan baru masuk. Jangan nangis, aku nggak suka lihat kamu takut. Tapi kalau kamu kabur, aku bakal datengin kamu lagi malam ini. Vina menatap layar itu dengan mata membesar, jari-jarinya gemetar, napasnya tercekat. Lalu ia mendengar suara langkah pelan di luar kamar, sama seperti malam sebelumnya. Tok, tok, tok. Sebuah bisikan lirih terdengar dari balik pintu. Kali ini lebih dekat, lebih jelas. Buka, Vin. Aku cuma mau lihat kamu sebentar aja. Vina menutup telinganya, menjerit dalam diam. Ia tahu, kegelapan di luar sana bukan hanya ancaman, tapi sesuatu yang mulai merayap masuk ke hidupnya. Perlahan, pasti, dan tanpa ampun. Buka, Vin. Aku cuma mau lihat kamu sebentar aja. Bisikan itu masih menggema di kepalanya, bahkan ketika suara langkah di luar kamar perlahan memudar. Vina tak tidur semalaman. Ia duduk di pojok kamar dengan mata menatap pintu, yang kini diganjal dengan kursi kayu dan meja kecil. Rasa takut itu sudah tak bisa dijelaskan lagi dengan kata-kata. Ia merasa setiap sudut kamar ini hidup, setiap bayangan di dinding seperti punya mata yang menatapnya. Begitu pagi datang, sinar matahari menembus jendela dan mengusir sedikit rasa dingin dari malam yang mencekam. Tapi bukannya lega, Vina justru merasa lelah dan hampa. Matanya sembab, wajahnya pucat. Ia hanya duduk diam sambil memegang ponselnya, menatap pesan terakhir dari nomor tak dikenal itu. Nomor itu kini sudah tak aktif, tapi rasa was-wasnya tidak hilang. Ia memutuskan untuk tak tinggal di kos itu lagi. Dengan cepat ia mengemas beberapa pakaian dan barang penting, memasukkannya ke dalam tas. Namun sebelum sempat pergi, ibu kos memanggilnya dari luar. Vina, ada yang cari kamu, nak? Degup jantungnya langsung melonjak. Ia mendekati jendela, mengintip dengan hati-hati. Tapi alih-alih melihat sosok misterius, ia justru melihat seorang perempuan berambut pendek, mengenakan kemeja putih dan rok hitam, wajahnya ramah. Siapa, Bu? Katanya teman kamu, namanya Maya. Mendengar nama itu, Vina langsung membuka pintu. Maya? Perempuan itu tersenyum kecil. Iya, Vin, aku Maya, teman barunya Randy. Dia nyuruh aku jagain kamu. Nama Randy membuat dada Vina sesak. Ia memandangi Maya dengan tatapan ragu. Jagain aku? Ya, Randy khawatir kamu kenapa-napa. Dia bilang kamu sering diganggu orang. Nada suaranya lembut dan meyakinkan, tapi ada sesuatu di balik tatapannya yang membuat Vina tidak sepenuhnya percaya. Meski begitu, rasa lelah dan takut yang menumpuk membuatnya akhirnya menyerah. Ia butuh teman bicara. Butuh seseorang untuk tidak merasa sendirian. Siang itu mereka duduk berdua di kamar. Maya banyak bertanya tentang kejadian-kejadian aneh yang dialami Vina. Ia mendengarkan dengan seksama. Sesekali menatap Vina seperti sedang menilai, kayaknya kamu lagi ditandai seseorang, kata Maya pelan setelah lama diam. Ditandai? Maya mengangguk. Orang yang punya obsesi tinggi biasanya ninggalin tanda-tanda, foto, barang kecil, pesan, kadang cuma bayangan. Itu bukan cuma gangguan, tapi semacam peringatan, Vina bergidik. Tapi kenapa aku? Aku nggak pernah ganggu siapapun. Kadang bukan soal ganggu, Vin, ucap Maya sambil menatap cermin kecil di meja rias. Kadang karena kamu punya sesuatu yang mereka mau. Ucapan itu membuat bulu kuduk Vina meremang. Ia tak tahu apa maksud Maya. Tapi perempuan itu kini tampak lebih serius. Kamu pernah lihat cermin ini berubah? Tanya Maya tiba-tiba. Berubah? Bayanganmu, Vin, pernah nggak kelihatan beda? Vina menatap cermin itu. Hanya pantulan dirinya yang tampak. Wajah pucat, rambut kusut, mata sayu. Enggak, jawabnya ragu. Kalau nanti kamu lihat bayanganmu senyum padahal kamu nggak senyum, jangan tatap lama-lama. Bisik Maya, itu bukan kamu. Suasana hening seketika. Vina menelan ludah. Merasa udara di kamar menjadi dingin. Ia ingin tertawa. Tapi wajah Maya yang datar dan pandangannya yang kosong membuat semua terasa terlalu nyata untuk dianggap candaan. Malamnya Vina memutuskan untuk tidak keluar kamar. Maya sudah pulang sore tadi setelah menerima telepon dari seseorang. Sebelum pergi, ia berpesan agar Vina jangan menatap cermin terlalu lama dan menutupinya kalau merasa tidak nyaman. Awalnya Vina mengikuti saran itu, tapi rasa ingin tahunya mengalahkan ketakutan. Ia membuka kain yang menutupi cermin
dan menatap pantulan dirinya. Hanya sekejap, tapi cukup untuk membuatnya merinding. Bayangan di cermin itu tersenyum, padahal bibir Vina sama sekali tidak bergerak. Ia mundur spontan dan terjatuh di lantai. Cermin itu tampak bergetar pelan, seperti ada sesuatu yang hidup di dalamnya. Lalu samar-samar muncul kabut tipis dari permukaannya, membentuk tulisan kabur. "Aku lihat kamu." Vina menjerit dan menendang meja hingga cermin itu jatuh pecah berkeping-keping. Pecahannya memantulkan ribuan versi dirinya yang ketakutan. Ia menutup wajah dengan tangan dan berlari keluar kamar. Tapi begitu membuka pintu, ia justru melihat seseorang berdiri di ujung lorong kos. Pria berjaket hitam, wajahnya setengah tertutup topi. Ia berbalik cepat dan bersembunyi di bawah tangga. Nafasnya memburu, air mata menetes tanpa sadar. Dari tempatnya bersembunyi, ia mendengar langkah itu semakin mendekat. "Vina." Suara berat itu memanggilnya pelan. Hampir seperti desahan, ia menahan napas. Langkah itu berhenti tepat di depan tangga. Lalu hening. Hanya bunyi detak jam dinding dari ruang tamu yang terdengar. Beberapa menit kemudian suara langkah itu menjauh. Vina tak tahu berapa lama ia berdiam di sana. Sampai suara azan subuh terdengar dari kejauhan, dengan gemetar ia kembali ke kamarnya. Tapi ketika membuka pintu ia tertegun, pecahan cermin yang tadi berserakan sudah hilang, hanya tersisa bingkainya. Tergantung rapi di dinding, dan dari permukaannya yang kini utuh kembali, pantulannya menatap balik dan tersenyum. Vina mundur perlahan, tubuhnya gemetar hebat. Ia berkincin lari, tapi kaki terasa lemas. Lalu sesuatu bergetar di atas meja. Ponselnya. Pesan baru masuk dari nomor yang sama dengan semalam. "Cantik kalau senyum, Vin, jangan takut. Aku cuma mau lihat kamu terus." Ia melempar ponselnya dan menangis keras. Suara langkah dari luar kamar mulai terdengar lagi. Kali ini bukan hanya satu, tapi seperti dua orang yang berjalan bersamaan. Tok, tok, tok. Satu ketukan lembut di pintu. Lalu sebuah suara perempuan berkata lirih, "Vina, buka." "Ini aku, Maya." Tapi suara yang menyusul dari balik pintu membuat darahnya membeku. "Iya, Vin, buka. Aku juga di sini." Itu suara pria yang sama dengan malam-malam sebelumnya. Ia tahu sesuatu yang jauh lebih gelap kini sudah masuk ke dalam hidupnya. Dan kali ini mungkin tidak akan pernah pergi lagi. Ia tahu sesuatu yang jauh lebih gelap kini sudah masuk ke dalam hidupnya. Dan kali ini mungkin tidak akan pernah pergi lagi. Vina menatap pintu kamarnya dengan tubuh gemetar, sementara dua suara di luar sana terus memanggil namanya. "Vina, ayo buka, ini aku, Maya." "Iya, Vin, aku juga di sini." Suara itu saling tumpang tindih, namun tak wajar. Terlalu datar, terlalu serempak, seolah bukan manusia yang berbicara, melainkan gema dari ruang kosong. Dengan jantung berdegup kencang, Vina melangkah mundur. Tangannya mencari sesuatu untuk melindungi diri, menemukan botol kaca bekas parfum di meja, dan menggenggamnya erat-erat. "Pergi!" teriaknya dengan suara bergetar. Tak ada jawaban, hanya keheningan yang menekan. Beberapa detik kemudian, langkah-langkah itu perlahan menjauh. Vina menunggu sampai benar-benar yakin, baru ia mendekati jendela dan mengintip keluar. Lorong kos terlihat kosong, hanya cahaya temaram dari lampu di ujung gang yang berkelip pelan. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri, tapi seluruh tubuhnya masih terasa kaku. Malam itu ia tak tidur sama sekali. Setiap kali memejamkan mata, bayangan cermin yang tersenyum, dan suara itu kembali menghantui pikirannya. Sekitar jam 3 pagi, ia mendengar sesuatu dari arah dinding belakang kamar. Suara seperti bisikan samar, seperti seseorang yang berbicara dari balik tembok. "Vina, kamu sendirian ya?" Suara itu halus dan pelan, hampir menyerupai suaranya sendiri. Vina menahan napas, memandangi dinding lembab di dekat ranjangnya. Suara itu terdengar lagi, lebih jelas kali ini. "Vina, buka mata kamu." Ia menatap sekitar, memastikan dirinya tidak berhalusinasi, tapi kemudian sesuatu membuat darahnya berhenti mengalir sejenak. Dari celah dinding yang retak, muncul bayangan gelap bergerak perlahan, seperti ada sesuatu di baliknya yang mencoba keluar. Ia menjerit kecil dan menyingkir ke sudut kamar, menatap dengan ngeri saat retakan itu melebar sedikit demi sedikit, mengeluarkan suara krek yang menyayat telinga. Namun tiba-tiba, suara ketukan pintu membuatnya terlonjak. "Vina, kamu nggak apa-apa?" Itu suara Lilis, teman kerjanya di karaoke.
Vina buru-buru berlari ke pintu dan membukanya. Wajah Lilis tampak cemas. "Tadi aku lewat depan kos, ngeliat lampu kamarmu masih nyala. Kamu sakit?" Air mata Vina langsung menetes. "Lilis, ada yang aneh, ada yang manggil-manggil aku dari dinding." Lilis menatapnya bingung. "Dinding?" Vina menunjuk retakan itu. Tapi saat Lilis mendekat, retakannya sudah lenyap. Dinding itu kini tampak utuh. Hanya sedikit lembab dan berjamur. "Vin, kamu capek. Udah seminggu ini kamu kerja terus. Jangan mikir aneh-aneh." Mereka akhirnya duduk di ranjang. Lilis mencoba menenangkan. Tapi tatapannya sesekali mengarah ke arah cermin di dinding. "Kamu kenapa nutup cermin itu?" tanyanya Vina menggeleng. "Aku takut. Aku lihat bayanganku senyum sendiri." Lilis tertawa kecil, tapi tawa itu terdengar gugup. "Vin, kamu benar-benar butuh istirahat." Setelah Lilis pulang, Vina mencoba menenangkan diri. Ia mandi, berganti pakaian, lalu menyalakan televisi kecil untuk membuat suasana tidak terlalu sunyi. Tapi bahkan suara acara tengah malam pun tidak mampu menutupi rasa cemasnya. Setiap kali suara presenter berhenti sejenak, ia mendengar sesuatu. Getaran halus dari dinding. Seperti seseorang yang mengetuk-ngetuk dari dalam, tok, tok, tok. Ia menutup telinga, berusaha tidak mendengarnya. Tapi suara itu makin keras, disusul dengan desahan samar. "Kenapa kamu nggak buka, Vin?" "Aku udah nunggu lama." Vina menjerit dan menyalakan semua lampu di kamar. Dalam kepanikan, ia meraih tas dan ponsel, lalu keluar dari kamar secepatnya. Udara malam menusuk kulitnya ketika ia berlari menuruni tangga kos. Tak ada siapapun di luar. Hanya keheningan yang terasa berat. Ia terus berlari sampai ke jalan besar, menunggu angkot pertama yang lewat. Pagi itu, Vina memutuskan untuk pergi ke rumah Rika, rekan kerjanya yang juga teman lama. Saat pintu dibuka, Rika langsung terkejut melihat kondisi Vina. Wajahnya kusut, mata sembab, tubuh gemetar. "Vin, astaga, kamu kenapa?" "Aku nggak bisa balik ke kos, di sana ada sesuatu." "Tenang, masuk dulu, ceritain pelan-pelan." Vina pun menceritakan semuanya. Tentang suara di dinding, bayangan di cermin, dan pesan-pesan aneh yang terus masuk dari nomor asing. Rika mendengarkan dengan serius. Wajahnya perlahan berubah pucat. "Vin, kamu sadar nggak? Semua itu mulai setelah kamu kenal sama Maya." Vina menatapnya bingung. "Kenapa?" "Soalnya aku pernah lihat dia, tapi bukan di tempat kerja. Aku lihat fotonya." "Foto?" Rika mengangguk pelan. "Di grup Facebook pekerja karaoke daerah sini, ada postingan lama sekitar setahun lalu. Cewek namanya Maya. Katanya meninggal gara-gara dianiaya pacarnya sendiri. Namanya Randy." Kata terakhir itu membuat tubuh Vina serasa membeku. Ia tak bisa bernapas, matanya menatap kosong ke arah Rika. "Randy?" Suaranya nyaris tak keluar. "Iya." "Dan yang lebih aneh lagi, fotonya mirip banget sama cewek yang kamu bilang datang ke kos kemarin itu." Ruangan terasa berputar. Vina berusaha mencerna kata-kata itu, tapi otaknya menolak. Kalau benar Maya sudah meninggal, lalu siapa yang datang menemuinya? Siapa yang bicara padanya di kamar itu? Rika mencoba menenangkannya. "Mungkin kamu salah lihat, Vin. Tapi sebaiknya kamu jangan sendirian dulu." Namun bahkan sebelum Rika sempat menutup pintu, ponsel Vina bergetar. Satu pesan baru masuk. "Kenapa kamu pergi, Vin? Aku cuma mau temenin kamu." Nomor yang sama, nomor Maya, tapi yang membuat darah Vina berhenti mengalir adalah lampiran yang menyertai pesan itu. Foto dirinya, diambil dari belakang di dalam rumah Rika. Ponsel terjatuh dari tangannya, nafasnya tersengal. Rika mengambil ponsel itu dan wajahnya langsung memucat. "Vin, ini barusan diambil." Tiba-tiba listrik di rumah Rika padam. Semua lampu mati serentak. Dalam kegelapan itu, suara langkah pelan terdengar dari arah dapur. "Vina!" Suara itu, suara perempuan lembut yang familiar, suara Maya. Rika menjerit, sementara Vina terpaku di tempatnya, antara takut dan tidak percaya. Dari arah dapur bayangan samar muncul, perlahan mendekat ke ruang tamu. Dalam cahaya redup dari luar jendela, sosok itu terlihat jelas. Maya dengan wajah pucat, mata gelap, dan senyum perlahan yang tak manusiawi. "Aku udah janji jagain kamu, Vin," katanya pelan. Dengan suara yang kini bergema di seluruh ruangan, "Sekarang kamu nggak akan sendirian lagi." Dan ketika bayangan itu makin dekat, Vina hanya bisa mundur hingga punggungnya menempel ke dinding. Lalu sesuatu berbisik dari dalam tembok di belakangnya. "Suara Randy, lihat Vin."
Aku bawa dia balik buat kamu. Teriakan Vina menggema panjang malam itu, menembus keheningan kota kecil yang tertidur. Namun tak ada satu pun yang keluar untuk melihat. Hanya cahaya lampu jalan yang berkelip dan suara samar dari dalam rumah yang terus berbisik. Suara seorang perempuan yang tertawa, lembut tapi mengerikan. Teriakan Vina menggema panjang malam itu, menembus keheningan kota kecil yang tertidur. Namun tak ada satu pun yang keluar untuk melihat. Hanya cahaya lampu jalan yang berkelip dan suara samar dari dalam rumah yang terus berbisik. Suara seorang perempuan yang tertawa, lembut tapi mengerikan. Ketika pagi datang, suasana di rumah Rika berubah dingin. Burung-burung di luar tak terdengar. Seolah dunia menahan napas, Vina membuka matanya perlahan. Tubuhnya tergeletak di lantai, pakaian berantakan, kepala berdenyut hebat. Ia menatap sekeliling. Rika sudah tak ada di sisinya. Ruangan itu hancur berantakan. Kursi terbalik, gelas pecah, dan bercak merah samar di dinding. Rika panggilnya dengan suara parau. Tak ada jawaban. Hanya suara tetes air dari kran bocor di dapur yang memecah kesunyian. Ia beranjak pelan menahan sakit di pelipisnya. Di meja, ponselnya masih menyala. Layarnya memperlihatkan pesan terakhir dari nomor Maya. "Sekarang kamu milikku, Ven." Vina terisak lalu buru-buru mengambil ponselnya dan berlari keluar rumah. Udara pagi menusuk kulitnya. Ia berjalan cepat di sepanjang jalan, melewati gang sempit yang masih sepi. Tujuannya hanya satu, kembali ke Happy Family Karaoke. Tempat itu mungkin satu-satunya tempat di mana masih ada orang yang ia kenal, tempat yang dulu membuatnya merasa hidup meski hanya dalam kepalsuan. Ketika sampai di sana, jam menunjukkan pukul 9 pagi. Pintu kaca masih tertutup, tapi lampu-lampu di dalam sudah menyala. Rika tidak ada. Yang muncul justru pemilik tempat itu, Pak Anton dengan wajah muram. "Vina, astaga, kamu dari mana aja?" Suaranya terdengar lega sekaligus khawatir. Rika semalam." "Kenapa, Pak?" "Dia ditemukan di sungai belakang pasar. Katanya kecelakaan, tapi..." Pak Anton menunduk. Polisi bilang wajahnya seperti ketakutan waktu terakhir kali dia hidup. Kaki Vina langsung goyah. Ia berpegangan pada kusen pintu agar tidak jatuh. Dada terasa sesak, udara seperti berhenti mengalir. Ia ingin percaya kalau semua ini hanya kebetulan, tapi di dalam hatinya ia tahu ini ada hubungannya dengan Maya, dengan Randy, dengan dirinya. Pak Anton memperhatikan wajah Vina yang pucat. "Kamu nggak apa-apa? Mau istirahat dulu?" Vina hanya menggeleng pelan. "Aku mau kerja, Pak. Biar pikiran tenang." Mungkin dengan bekerja, pikirnya, ia bisa melupakan semuanya walau hanya sebentar. Siang itu Happy Family Karaoke. Kembali ramai seperti biasa. Lagu dangdut menggema. Tawa pelanggan terdengar dari balik pintu ruangan. Vina mengenakan gaun merah, berdiri di dekat panggung kecil, mencoba tersenyum seperti dulu. Tapi setiap kali ia menatap cermin di dinding ruangan, bayangan Maya muncul sekilas di balik pantulan lampu. Tersenyum samar, seperti sedang mengawasinya. Menjelang malam, Randy datang. Ia berdiri di depan pintu karaoke. Wajahnya letih, tapi matanya menyala dingin. Van Putz panggilnya pelan. Vina menoleh menahan gemetar. "Kamu ngapain ke sini?" "Aku cuma mau ngajak kamu pulang. Udah cukup kerja di tempat ini." Vina tertawa kering. "Pulang? Kemana, Ren? Rumah yang kamu isi dengan amarah, dengan pukulan?" Randy menarik napas panjang, menahan diri. "Aku berubah, Vin. Aku udah tobat. Aku cuma mau kita mulai lagi." Suara Randy terdengar tulus, tapi Vina tahu lebih baik dari siapapun. Kata-kata manis darinya seringkali jadi awal dari luka. Ia menatap mata pria itu lama, lalu berkata lirih, "Kamu udah bawa cukup banyak kehancuran, Ren. Aku nggak mau lagi." Randy menunduk. "Kamu nggak ngerti, Vin. Aku ngelakuin ini semua karena aku sayang kamu. Bahkan Maya pun..." Vina langsung menatapnya tajam. "Maya?" Randy terdiam sejenak. "Kamu kenal dia?" "Maya datang ke kosku, dia bilang kamu nyuruh dia jagain aku." Wajah Randy langsung berubah. "Apa? Enggak mungkin, Vin. Dia udah mati." Kata-kata itu membuat udara di sekitar mereka mendadak dingin. Lampu neon di atas kepala berkelip. Lagu di ruangan berhenti mendadak. Suara tawa pelanggan berubah jadi sunyi. Vina memandang sekeliling. Semuanya seolah berhenti, membeku. Dari kaca besar di ujung ruangan, muncul kabut tebal perlahan-lahan. Sosok Maya keluar dari dalamnya. Rambutnya terurai basah, wajahnya pucat dengan senyum menyeringai. Matanya kosong,
tapi mengarah tepat ke arah Randy. Randy, suaranya menggema seperti dari dasar air. Kamu pikir aku pergi? Randy mundur dengan wajah pucat pasi. Tidak. Aku nggak bermaksud. Maya tertawa kecil, suaranya melengking. Kamu bohong, Ren, kamu bunuh aku. Kamu bilang aku cuman gangguan buat kamu. Sekarang aku balik buat ambil yang paling kamu sayang. Tiba-tiba lampu-lampu di karaoke padam. Hanya lampu neon merah di atas panggung yang tersisa menyinari wajah Vina yang ketakutan. Dari setiap cermin di ruangan, bayangan Maya muncul, bukan satu, tapi di banyak, seperti menggandakan diri. Mereka semua menatap Randy dan Vina. Randy berlari ke arah pintu, tapi pintu itu tak bisa dibuka. Vina menjerit, mencoba menjauh, namun sesuatu menarik kakinya. Tangan dingin mencengkeram pergelangan kakinya, menariknya ke lantai. Ia menatap ke bawah. Bayangan Maya muncul dari ubin yang retak. Matanya merah membara. Jangan kabur, Vin. Kita belum selesai. Randy berusaha menarik Vina, tapi kekuatan yang tak terlihat menahan mereka. Lantai mulai bergetar. Cermin-cermin pecah satu persatu. Suara tangisan perempuan menggema di seluruh ruangan, diikuti bisikan-bisikan yang semakin keras. Kau milikku, kau milikku. Kalian semua milikku. Randy berteriak, mencoba melawan bayangan yang mencengkeramnya, tapi Maya muncul tepat di hadapannya. Menatap dengan senyum menyeramkan, sekarang giliranku membunuhmu perlahan. Dan dalam sekejap, tubuh Randy terlempar ke dinding. Darah menyembur dari mulutnya. Vina berteriak, berusaha menutup mata, tapi suara retakan tulang terdengar jelas di telinganya. Randy terkapar, tak bergerak lagi. Maya berbalik menatap Vina. Sekarang cuma kita berdua. Vina memundurkan tubuhnya. Napas tersengal. Aku nggak ada sangkut pautnya sama kamu. Maya mendekat perlahan, bayangannya memanjang di lantai. Oh, tapi kamu yang dia pilih hidup. Kamu yang dia lindungi aku. Aku cuma hantu di masa lalunya. Cahaya merah dari neon makin redup. Vina bersandar di dinding, matanya tertuju pada pecahan cermin di lantai. Di sana, ia melihat bayangan Maya berdiri tepat di belakangnya. Dengan sisa tenaga, ia meraih pecahan itu dan menatap lurus ke arah pantulan cermin. Kalau kamu mau aku, ambil semuanya, bisiknya. Cermin itu bergetar hebat. Lalu pecah berhamburan, suara jeritan menggema keras. Membuat kaca jendela retak dan lampu neon meledak. Dalam ledakan cahaya putih yang menyilaukan, semua bayangan lenyap, menyisakan kesunyian mutlak. Ketika polisi datang pagi harinya, Happy Family Karaoke ditemukan dalam keadaan hancur. Tidak ada tanda-tanda kehidupan, hanya bercak darah di lantai dan serpihan kaca di mana-mana. Tak ada Randy, tak ada Maya, dan tak ada Vina. Namun malam-malam berikutnya, warga sekitar mengaku mendengar suara lembut dari dalam bangunan kosong itu. Suara seorang perempuan bernyanyi pelan di balik dinding kaca. Lagu yang sama yang dulu sering dinyanyikan Vina untuk para tamu. Dan di atas pintu masuk karaoke, lampu neon yang seharusnya sudah mati, masih terus berkedip setiap tengah malam. Menampilkan tulisan samar, Happy Family buka setiap malam. Sebagian orang berkata, kalau kau berani lewat sana setelah tengah malam, kau bisa mendengar suara Vina berbisik dari dalam. Aku cuma mau nyanyi sekali lagi. Namun mereka yang pernah mendengarnya tak pernah pulang dengan cara yang sama.